Ke-234. Matahari sudah naik. Sinar keemasannya menyelinap lembut melalui celah jendela, membuat mataku silau. Namun, kehangatan itu tak mampu mengusir dingin yang menusuk dalam ruangan ini, sehingga aku enggan keluar dari selimutku. Aku terbangun oleh sesuatu yang berat dan hangat di atas perutku. Dengan mata yang masih setengah terpejam, aku merasakan tekanan itu naik turun, disertai rasa sakit yang menusuk. Luka bekas operasi di perutku masih terasa perih. Bangun, Dad! Main yuk! Teriak Darren dengan suara riang yang bertolak belakang dengan rasa sakit yang kualami. Anak kecilku itu, dengan semangatnya, tak menyadari bahwa setiap gerakannya membawa rasa sakit pada luka yang belum sembuh. Sakit, Darren. Gumamku dalam hati. Ingin rasanya aku memarahi putraku. Tapi dia masih terlalu kecil dan belum mengerti apa yang aku rasakan. Jika aku memarahinya, maka dia akan sedih dan menangis. Sekuat mungkin aku tak akan mengeluh atau memarahinya. Aku menghela napas, mencoba menyembunyikan rasa sakitku. Sebentar ya. Jawabku lemah, sambil perlahan mengangkat tanganku untuk mengelus kepala berambut coklatnya. Darren menatapku dengan mata coklat lebarnya, penuh harap. Daddy, main yuk. Ajaknya lagi. Iya, sayang. Sebentar ya, Daddy harus bangun dulu. Aku berusaha bangun dari tidurku untuk duduk. Larissa masuk ke dalam kamar dan terlihat terkejut saat melihat Darren berada di atas perutku. Astagfirullah, Darren, turun. Kenapa kamu duduk di perutnya Daddy? Daddy sedang sakit, sayang. Larissa berlari ke arahku, sedikit memarahi Darren. Aku mau main sama Daddy, Mam. Jawab putraku dengan suara memelas yang lucu. Tapi Daddy sedang sakit. Kamu gak boleh begitu. Kasihan Daddy. Mataku bertemu mata istriku yang berdiri di samping ranjangku. Dia berusaha untuk tersenyum padaku. Maaf, aku tadi gak tahu kalau Darren masuk ke sini. Tadi aku lagi beresin mainannya. Aku kira dia lagi main ternyata larinya ke sini. Ujar Larissa meminta maaf. Aku tersenyum dan meraih tangannya. Nggak apa-apa. Aku cuma kaget aja pas tahu Darren ada di atas perutku lagi kuda-kudaan. Aku kira kamu yang iseng. Taunya anak kita. Jawabku. Maaf ya. Aku akan bawa Darren keluar buat main lagi. Kamu tidur lagi aja. Insya Allah nggak akan ada yang ganggu kok. Iya. Makasih sayang. Larissa mengangguk. Dia mengerti kalau aku masih membutuhkan waktu untuk beristirahat penuh agar lukaku segera sembuh total. Dengan perlahan, dia mendekati Darren, mengangkat Darren dari perutku dan memeluknya erat. Ayo, Darren main sama Mami dan Tante Aisyah aja ya. Biarkan Daddy istirahat. Kasihan lukanya belum sembuh. Ajaknya lembut. Tapi, aku mau Daddy. Darren terlihat sangat ingin bermain denganku. Iya, nanti kita main sama Daddy lagi. Tapi sekarang biarkan Daddy istirahat dulu, oke? Darren menatapku. Aku tersenyum menangkupkan kedua tanganku meminta maaf padanya. Aku bukannya egois, namun untuk saat ini aku memang harus istirahat total setelah aku melakukan permainan jadi penjahat. Kita main sama Tante Aisyah dan Om Adnan. Nanti kamu bisa pergi beli cemilan kesukaan kamu dan juga beli mainan sama mereka. Gimana? Larissa menawarkan iming-iming yang menggiurkan pada Darren. Darren gantian menatap Larissa, istriku tersenyum padanya. Sikapnya sangat lembut kepada Darren. Yuk! Ajak Larissa lagi. Darren mengangguk, meski terlihat sedikit kecewa. Minta maaf dulu sama Daddy. Perintah Larissa. Daddy, maaf. Ucap Darren. Iya, gak apa-apa sayang. Main yang anteng sama Mami ya. Darren mengangguk lagi. Istriku menoleh kepadaku. Matanya penuh kekhawatiran dan cinta. Tidur yang nyenyak ya. Cepat sembuh.
Larissa mengecup bibirku singkat. Kemudian menjauh dariku dan membawa Dan keluar kamar. Aku menatap kepergiannya, hingga tubuh Larissa hilang di balik pintu. Dia sangat pengertian padaku. Selalu mengutamakan apapun yang aku butuhkan meskipun keadaannya sendiri membutuhkan perhatian lebih dariku. Ah, bangganya aku padamu. Sayang, betapa indahnya hidup jika memiliki seorang istri sesempurna dirimu. Aku kembali menyelimuti tubuhku hingga ke leher. Dingin masih menusuk kulit. Cuaca akhir-akhir ini memang selalu dingin setiap paginya, hingga aku malas untuk kemana-mana di pagi hari. Aku memejamkan mataku kembali, mencoba untuk tidur lagi karena Larissa sudah memberikan waktu banyak untukku tidur dan aku tak boleh menyia-nyiakan waktu darinya. Tiat, tiat, tiat. Ponselku bergetar. Aku mendapatkan sebuah telepon. Mataku yang baru saja terpejam sudah terbuka kembali dan langsung tertuju pada ponsel yang tergeletak di atas nakas di samping ranjang. Aku mengeluarkan satu tanganku dan mengambil ponselku. Ah, Raihan rupanya. Aku kira siapa? Gumamku saat membaca nama Raihan sebagai pemanggil. Aku menerima telepon darinya tanpa menunggu lama. Halo, Assalamualaikum Kak. Sapa Raihan dalam telepon. Waalaikumsalam, Rei. Kak, apa kabarnya sekarang? Bagaimana dengan kondisi luka kakak? Alhamdulillah sudah mendingan. Ini saya lagi istirahat, makanya belum bisa ke kantor. Alhamdulillah kalau sudah mendingan. Saya minta maaf karena belum bisa datang ke rumah untuk menjenguk. Ara demam tinggi dan batuk pilek beberapa hari ini. Saya nggak bisa membawanya pergi kemanapun atau pergi terlalu lama keluar kecuali kerja. Sekarang alhamdulillah sudah sehat kembali. Saya minta maaf. Kak, maaf kalau adikmu ini agak kurang ajar dan kurang perhatian. Gak apa-apa. Kamu ini kayak sama siapa aja. Saya ngerti dengan posisi kamu. Kamu bukan bujangan lagi punya kewajiban sebagai suami dan ayah. Gak usah terlalu mengkhawatirkan saya. Insya Allah beberapa hari lagi akan sembuh. Saya ngerasa gak enak. Kakak selalu jadi orang pertama yang ada buat saya setiap kali saya kesusahan. Tapi ketika kakak seperti itu saya malah gak ada buat kakak. Sudahlah, jangan seperti itu. Saya tetap sayang sama adik-adik saya. Lakukan kewajiban kamu dulu kepada anak dan istrimu. Barulah kepada saya, oke? Iya, Kak. Makasih banyak. Oh iya, kakak sudah dengar tentang kabar kematian Luke, pemuda yang menusuk kakak itu? Tanya Raihan. Sudah, saya dan yang lain udah tahu tentang kabar kematiannya. Kasihan sekali dia dibunuh bodyguardnya sendiri. Padahal dia dihajar sampai babak belur oleh polisi yang berhubungan dengan ayahnya sendiri. Malang sekali nasibnya. Saya sampai kasihan sama dia karena nasibnya sangat memprihatinkan. Aku tersenyum mendengar suara Raihan yang mengaku kasihan pada Luke. Dia tak tahu saja kalau akulah yang menghajar pemuda itu sampai babak belur dan aku jugalah yang telah menembak betisnya sampai dia berteriak-teriak kesaktian. Maaf, Rei. Aku tak sebaik yang kamu pikir. Aku orang yang sebenarnya sangat jahat. Namun sifat jahatku terhalangi oleh sifat baik yang aku bangun selama hidupku di depan orang lain. Kak, apa keluarganya gak ada datang ke rumah untuk meminta maaf secara langsung kepada kakak? Setelah Luke dibebaskan dengan jaminan oleh orang tuanya. Tanya Raihan lagi. Boro-boro datang untuk minta maaf. Telepon pun gak ada. Mereka memang gak niat minta maaf atau bersikap baik pada saya. Tapi gak apa-apalah. Toh si Luke sudah meninggal. Gak ada yang membuat saya nyesek lagi meskipun hukumnya gak adil buat saya. Iya benar. Gak apa-apa meskipun hukum gak adil, tapi Allah selalu adil. Kakak pasti akan mendapatkan keadilannya nanti. Iya. Amin. Aku sudah mengadili dia dengan tanganku sendiri. Rei, hanya saja kamu tak tahu tentang itu. Aku sudah mengadili dia sebelum Tuhan mengadili dirinya dengan hukum yang paling adil untuknya. Ya sudah Kak. Semoga kakak cepat sehat ya. Insya Allah nanti sore saya ke rumah untuk menjenguk sembari bawa Ara juga. Ujar Raihan. Iya, santai aja. Saya tunggu kedatangan si cantik ke rumah. Biar Doran ada teman main. Iya, saya pamit dulu mau lanjut kerja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raihan mematikan teleponnya,
Aku menghela nafas setelahnya dan menyimpan kembali ponselku ke atas nakas. Aku kembali berbaring dengan tenang, siap untuk tidur. Tapi, pintu tiba-tiba terbuka. Aku buru-buru berpura-pura tidur, memejamkan mata yang kantuknya sudah hilang sejak Raihan meneleponku. Aku sedikit mengintip, Larissa masuk ke dalam kamar kami. Dia berdiri sejenak pada jarak yang tak terlalu jauh dari ranjang kami. Dia lalu mendekat padaku, duduk di sampingku, tangan halusnya membelai wajahku. Kasihan, kamu harusnya banyak istirahat supaya cepat sembuh. Tapi memang dasarnya kamu orang yang gak bisa diam. Bikin ulah terus akhirnya malah susah banget sembuh. Gumam Larissa. Dari suaranya dia agak kesal padaku. Aku memang tukang bikin ulah. Maafkan aku. Tapi, jika tidak begitu maka aku tidak akan dapat keadilan untuk diriku sendiri. Sepi banget rasanya rumah ini. Darren gak ada. Aisyah dan Mas Adnan juga gak ada. Aku juga tidur. Aku harus apa sekarang? Gak ada kegiatan sama sekali. Larissa terdengar mengeluh kesepian. Kasihan sekali istriku. Dia pasti butuh aku. Untuk apa Larissa masuk ke dalam sana? Aku tunggu selama beberapa saat. Tapi Larissa tak ada juga keluar dari ruangan kerjaku. Maka aku bangkit, lalu menyusulnya ke ruangan kerjaku. Aku membuka pintu perlahan, mengintip Larissa dari celah pintu. Di dalam ruangan pribadiku, Larissa sedang duduk di kursi tempat biasa aku duduk saat bekerja. Dia sedang memainkan laptop, entah sedang apa. Namun dia terlihat tersenyum melihat layar laptop. Hahaha. Ditertawa. Aku mengerutkan kening. Penasaran dengan apa yang Larissa lihat. Hingga dia tertawa begitu. Aku pun mengendap-endap masuk ke dalam ruanganku. Agar Larissa tak bisa mendengar suara langkahku yang mendekati dirinya. Saat aku telah berdiri di belakangnya. Aku justru dibuat melongo olehnya. Sedangkan Larissa terus tertawa terbahak-bahak tanpa sadar kalau aku ada di belakangnya. Kau tahu apa yang aku lihat dari layar laptop? Larissa sedang menonton film Mr. Bean. Astaga, bagaimana bisa dia menonton film seperti itu di saat hamil besar begitu? Aku pernah dengar, tontonan juga berpengaruh bagi kehamilan. Katanya itu akan menyebabkan anak yang dikandung mirip dengan apa yang ibunya lihat selama hamil. Entah itu mitos atau fakta, tapi aku tetap saja tak mau jika anakku mirip dengan Mr. Bean yang konyol itu. Tidak, jangan sampai anakku nanti mirip Mr. Bean. Ayolah. Dia harus mirip denganku atau dengan Larissa saja. Aku justru membayangkan jika nanti anak perempuanku mirip dengan sosok Mr. Bean. Targi, tidak boleh. Tidak. Aku spontan mematikan laptop yang Larissa gunakan untuk menonton film tadi. Larissa langsung berhenti tertawa dan berbalik padaku dengan wajah terkejut. Sayang, kok kamu di sini? Bukannya tadi tidur? Tanyanya heran. Itu aku kebangun lagi karena dengar suara kamu ketawa. Makanya aku kesini dan emang ternyata kamu lagi ketawa-ketawa. Aku agak gugup. Oh, tawaku terlalu keras ya. Sampai gangguin kamu yang lagi tidur. Maaf ya. Gak apa-apa. Ya udah, kamu tidur lagi aja. Aku gak akan ganggu kok. Aku udah gak ngantuk, gak bisa tidur lagi. Oh iya, kenapa kamu di sini? Darren kemana? Darren dibawa sama Mas Adnan dan Aisyah jalan-jalan. Aku gak ada teman. Jadi aku masuk ruangan kamu buat nonton film di laptop. Jangan nonton film Mr. Bean ya. Ucapku ragu. Kenapa? Filmnya seru kok. Bukan film yang aneh-aneh juga. Jangan aja. Kamu lihat dia itu konyol dan aneh. Aku gak mau nanti menurun ke anak kita. Ya enggak lah. Masa iya ayahnya kamu tapi miripnya ke Ron Atkinson sih? Larissa terkekeh. Pokoknya jangan aja. Oke, please. Aku memohon. Iya, aku gak akan nonton itu lagi. Aku mau nonton kamu aja biar anak kita mirip kamu. Hehehe. Aku tersenyum. Dia selalu menurut jika aku memohon padanya. Kamu temani aku tidur yuk. Aku kedinginan.
Ajakku sambil menarik tangannya pelan. Tapi ini udah siang. Aku gak bisa tidur lagi kalau udah siang gini. Terus, maunya gimana supaya kita gak bosan? Terserah kamu aja. Yang pasti aku udah gak akan bisa tidur. Aku berpikir, mencari sesuatu yang bisa kami lakukan agar tak merasa bosan hanya di rumah saja berdua. Kita duduk di tempat tidur aja, sambil pelukan dan selimutan. Aku beneran dingin nih. Ujarku, tak memiliki keinginan lain selain masuk selimut untuk menghangatkan diri. Yakin gak ada yang mau dilakukan? Gak ada. Aku maunya gitu. Mau kehangatan dari kamu. Hehehe. Larissa mengalah. Ya udah ayo. Apa sih yang gak buat dedinya anak-anak? Aku tersenyum lebar. Gembira dituruti keinginanku. Aku dan Larissa bergandengan tangan keluar dari ruangan kerjaku. Kamu naik ke atas kasur. Aku menutupi tubuh kami dengan selimut dan aku juga memeluk Larissa. Hangat. Ucapku nyaman. Pelukan dari Larissa sangat hangat. Aku menelusupkan wajahku ke dada Larissa yang empuk. Ukurannya membesar seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. Mungkin karena akan memproduksi ASI lagi. Sayang, geli. Jangan gerak-gerak gitu kepalanya. Hidung kamu itu bikin geli. Ucap Larissa merasakan geli karena hidungku bergerak-gerak di dadanya. Tapi nyaman. Empuk. Empuk sih empuk. Tapi jangan endusel-endusel gitu. Akunya geli. Biarin. Ini punyaku kok. Gak akan ada yang larang. Jawabku seenaknya. Iya, tapi aku geli loh. Geli kenapa? Tanyaku dengan menatap nakal padanya. Geli aja. Jawabnya malu. Geli terangsang ya? Tebakku. Enggak, bukan gitu. Geli aja. Larissa menyangkal. Pipi Larissa merona. Aku yakin dia terangsang hanya saja malu mengakui. Aku, tanpa menunggu Larissa bereaksi lebih, membuka kancing home dress-nya, mengeluarkan 2 buah gundukan daging kenyalnya. Benar saja, bulatan kecilnya mengeras, seolah menantangku untuk menjamahnya. Aku kembali menatap Larissa. Dia menggigit bibir bawahnya seakan memang terangsang karena sentuhanku di bulatan kecil itu. Aku memasukkan bulatan kecil itu ke dalam mulutku. Melahap gumpalan daging yang sekarang ukurannya lebih besar dari biasa. Hahemaha, Larissa melenguh. Jari jemarinya memainkan rambutku. Aku menikmati kelembutan kulitnya yang juga halus itu. Memang sangat nikmat di lidahku. Sayang, cukup. Aku gak kuat. Lengeknya dengan suara manja. Kalau gak kuat, berarti harus lebih dari ini. Ucapku. Tapi, udah siang. Memang kenapa kalau siang? Toh kita bebas lakuin kapan aja. Iya, tapi nanti kalau Dan pulang gimana? Adnan pasti bawa dia main lebih lama kok. Gak akan buru-buru pulang. Tapi... Sebelum Larissa berkata lebih banyak, aku sudah menurunkan home dress yang dia kenakan. Dia juga melepaskan pakaianku. Kemudian aku melanjutkan apa yang ingin aku lakukan dengannya. Tapi, saat kami tengah menikmati pergulatan alias pemanasan, sebelum ke upacara inti, di mana kami sedang melayang tinggi hanyut dalam buayan satu sama lain. Tiba-tiba, tok tok tok. Dad, Mom. Itu suara Darren. Aku dan Larissa segera saling menjauh, kami sama-sama turun dari tempat tidur dengan rasa yang panik. Bagaimana tak panik? Aku takut anak kami masuk di saat kami sudah tak berpakaian. Kira-kira apa yang akan dia pikirkan? Aku dan Larissa pergi ke tempat yang berbeda. Dia pergi ke ruangan kerjaku dengan membawa pakaiannya, dan aku masuk ke ruangan ganti juga dengan membawa pakaianku. Dad! Mom! Panggil Darren lagi. Ketukan di pintu juga semakin keras. Aku buru-buru mengenakan pakaianku secepat mungkin. Walaupun perutku rasanya sakit karena gerakanku terlalu cepat. Aku berhasil berpakaian lengkap kembali, lalu pergi ke pintu dan membukanya. Darren berdiri di depan pintu, tersenyum dengan membawa mobil-mobilan ukuran besar yang masih baru. Hai,
Sayang, kapan pulang? Tanyaku basa-basi, berjongkok di depannya. Baru pulang. Jawabnya. Ini mobil-mobilan siapa? Aku menunjukkan mainan mobil yang ada di tangannya. Punya Dalen. Om Anan yang belikan. Dibelikan mainan baru ya sama Om. Bilang makasih gak? Darren memangguk. Aku tersenyum mengacak rambutnya lembut. Bangga karena Darren selalu mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang memberikannya sesuatu. Larissa datang pada kami, sudah berpakaian lengkap dan rambutnya pun sudah rapi kembali. Darren dari mana mainnya? Tanya Larissa. Jalan-jalan, Mam. Om Anan belikan ini. Bagus. Darren menunjukkan mainan barunya pada Larissa. Wah, bagus sekali. Aku melihat ke bawah. Adnan dan Ashley sedang bercengkrama di ruang tamu. Aku beralih pada Darren lagi, memegangi bahunya dan berkata, kamu main dulu sama Om Adnan ya. Nanti Dedi turun juga. Dedi mau mandi dulu. Oke, Dad. Darren pergi dari hadapan kami, turun ke lantai 1 dengan hati-hati di tangga, untuk menemui Adnan dan Ashley. Begitu Darren sudah bersama Adnan dan Ashley, aku menoleh pada Larissa. Aku memberikan kode padanya untuk melanjutkan yang tadi. Aku menarik Larissa masuk ke dalam kamar kembali, mengunci pintu dan membaringkan dia di tempat tidur. Tanpa melepaskan pakaian, aku menurunkan celana dalamnya. Begitu juga dengan milikku. Kami melakukannya dengan terburu-buru takut Darren akan datang lagi dan membuat hasrat kami hancur. Sayang, kenapa gak nanti malam aja? Tanya Larissa di sela-sela hentakan dariku. Suara Larissa agak terganggu karena gerakan dariku. Gak bisa. Tadi udah setengah jalan soalnya. Aku gak mau Jetty dongkol gara-gara gak Jetty. Sayang, tapi nanti Darren kesini lagi. Makanya harus cepat. Soalnya Darren pasti kesini lagi kalau kita gak ada turun. Aku dan Larissa melanjutkan permainan kami. Tangan kami saling menahan suara satu sama lain, agar tak terdengar keluar kamar. Agak menegangkan dan kurang nyaman karena tak bisa bermain lama dengan santai. Tapi sudahlah, setidaknya hasrat kami sudah tersalurkan dengan baik. Memang kalau sudah punya anak itu harus malam saja setelah anak tidur. Kalau siang banyak gangguannya. Aku benar, bukan? Kedua ratu